Ini saya lihat Anda main musiknya, terus cipta lagunya juga begitu. Itu gimana itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita ketemu di Kabar Palu yang edisi berikutnya. Karena sebelumnya memang rekan saya Imam Sadewa itu dengan rekannya memberikan tampilan yang agak berbeda di beberapa komunitasnya. Kali ini saya hadir lagi dengan awal di sini. Saya kedatangan narasumber yang sebenarnya sudah lama yang saya undang. Cuma beliau ini karena mungkin sudah semakin sukses, sudah agak sulit untuk memenuhi undangan, meskipun beliau selalu membalas chat. Ya, cuma itulah waktu beliau yang agak susah. Beliau adalah Om Jack atau Bang Jack, ini owner dari Galeri Pataba Kaos Palu. Kaos Palu. Kaos kata-kota Kelar. Oh, oke, kita mungkin kenapa kita menghadirkan beliau, karena beliau ini loh bagi kami, kita anggap layak untuk berbicara, berbagi ke publik. Mereka salah satu pelaku usaha di Kota Palu, pelaku UMKM yang mungkin beliau sudah di taraf menengah. Kita akan meminta beliau berbagi pengalaman agar bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagaimana sih mulai dari nol sampai di titik aman gitu. Oke Bang Jack, saya minta sedikit pengalaman dari Bang. Silakan Bro. Oke, terima kasih Om Awal sudah mengundang saya. Setengah mati mau masuk di sini. Serius. Jadi sebelum saya bercerita, salah satu trik supaya terlihat sukses adalah agak mahal dalam urusan waktu. Jadi kalau diajak bilang tunggu dulu. Iya. Itu trik. Padahal cuma di tempat tidur itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi mungkin di Kabar Palu ini saya hanya mau sedikit bercerita tentang bagaimana Pataba sampai seperti hari ini. Tunggu dulu sebelum lanjut. Pataba itu apa ya? Atau maksudnya Pataba itu diambil dari kata apa gitu? Pataba kan apa ya? Pataba itu andalan. Oh iya, andalan. Kita ngobrolnya tidak usah runut ya. Ya, yang dapat. Jadi dulu sebelum dapat nama Pataba itu semua ada beberapa nama. Ada banyak lah. Sampai pada akhirnya tiba-tiba terbersit kalimat kata-kata Pataba. Kan sebenarnya kata-kata Pataba itu sudah sangat familiar dengan kita. Betul. Kita pakai sepatu yang kita suka, sepatu Pataba. Ada baju yang habis cuci kering pakai, itu adalah baju Pataba. Nah dari situlah akhirnya saya berpikir, oh ini sudah. Maka saya buatlah brand dengan nama Pataba. Pataba itu andalan. Andalan. Ternyata di sini juga membuktikan bahwa nama itu adalah doa. Saya dulu pernah sebelum Pataba sebenarnya saya sudah bergelut di dunia itu juga, dunia percetakan, dunia sablon-sablon. Dulu namanya Abstrak Grafika. Dulu tahun masa kuliah. Iya, dia bisa menghidupi, tapi ya untuk bisa muncul di permukaan itu nggak bisa. Karena mungkin namanya abstrak grafik ya, jadi abstrak saja. Iya. Ya gitu. Akhirnya tahun 2012 lah saya lahirkanlah itu Pataba. 2012. Tahun 2012 Pataba itu saya buat sebenarnya karena terinspirasi dari kita kalau jalan-jalan ke kota-kota besar itu. Setiap kota itu punya karakter yang paling orang cepat ingat itu adalah kaos. Pasti ke Bali itu kalau pulang nggak bawa kaos jogger kalau di Bali itu kayaknya nggak Dagadu Jogja. Ya. Kalau ke Jogja juga tidak bawa Dagadu, jadi kayak gitu. Dan sebenarnya kesukaan pakai kaos sendiri ditambah juga teman-teman setelah bikin satu, teman-teman suka order satu.
ada yang minta satu. Kok sering minta dulu? Dan ini satu saya pakai ya. Nah, ini mungkin kaos yang dipakai awal sekarang adalah mungkin kaos generasi pertama kedua lah ya. Sangat lama. Nah jadi itu dari semangat itulah saya sendiri suka pakai kaos, yang tidak suka pakai kaos yang bermerek sebenarnya, yang bermerek yang sudah top gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka pakai kaos-kaos yang sudah bermerek top. Saya dari dulu lebih suka menggunakan kaos yang dibikin sendiri. Nah, jadi dari semangat itu sebenarnya, dari semangat diri sendiri dan semangatnya teman-teman juga yang mensupport, bikin saja. 1 lembar, 2 lembar. Akhirnya dari teman-teman yang mempunyai semangat untuk mengorder kaos karya saya itu semua yang jadi energi bahwa Pataba itu harus besar. Ditambah lagi Kota Palu pada saat itu pada tahun-tahun 2012 itu sudah ada yang memproduksi kaos oleh-oleh. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya, beberapa teman-teman itu pada drop atau gimana, yang jelas hilang. Nah, dengan alasan itu juga saya tuh ingin sekali bahwa orang yang mau ke Kota Palu itu saat pulang dia juga harus bawa kaos oleh-oleh dari Kota Palu. Nah, syukur juga sekarang orang tamu yang dari luar Kota Palu itu yang datang ke Palu, dia selalu menyempatkan singgah di galeri untuk ambil 1-2 baju untuk dia bawa pulang ke kotanya kan. Itu saya rasa sebuah kebanggaan bahwa ternyata karya kita juga dihargai orang. Dan kita juga berharap tentunya kebanggaan ini harus dimiliki bersama-sama, terutama pemerintah kan. Ya harusnya kan jadi kebanggaan daerah bahwa ya, ketika gitu. orang luar datang itu adalah khas daerah yang dibawa keluar begitu. Oke. Terus perjalanannya, Bos? Perjalanannya sebenarnya sih semua bentuk usaha apapun itu, tahun-tahun pertama tahun yang paling berat. Bagaimana dulu itu kayak di belakang itu kan ada merek Pataba itu kan. Iya. Dulu ada kisah. Satu kisah, ada orang yang order baju, saya pasangkan logo Pataba di situ. Setelah dia pulang, dia balik ulang, dia minta diganti. Saya mau dibuatkan baju lagi yang gambarnya tetap tapi logo Patabanya jangan diisi. Itu luar biasa artinya luar biasa, sangat sakit sih memang sakit. Tapi ya walaupun tidak banyak, ada satu, dan itu terbalas di tahun-tahun sekarang. Ada kelompok ibu-ibu juga dari Sigi, karena kita sudah sibuk tidak sempat sablon yang belakangnya. Iya. Dia balik ulang. Kita tidak mau ini kaos ini harus ada logo Patabanya. Senang gitu. Jadi gitu. Jadi ternyata kisah yang menyakitkan itu terbalas juga. Ya kita wajar lah. Di tahun pertama itu kan orang kan belum tahu juga kan. Iya. Apa juga ada logo-logo yang tidak saya pesan kan. Padahal itu kesan brandnya kita itu. Terus saya sempat lihat dulu, jangankan itu problem produknya, galerinya pun kayaknya pindah-pindah. Iya. Dulu lahirnya pertama Pataba itu Cik Ditiro, masih ingat? Iya. Cik Ditiro. Di Cik Ditiro itulah saya bisa sebut lahirnya itu di situ. Waktu itu belum ada galeri kan, masih menggunakan ruangan kecil. Di situ tempat produksinya juga langsung galerinya gantungan-gantungan kecil. Dari 2012 2013 akhirnya kita dapat tempat yang galeri sekarang di Jalan Banteng. Nah itu setahun. Jadi setahun dari Pataba lahir, tahun depannya sudah mendapatkan tempat dengan harga yang sangat tidak terlalu berat untuk tahun itu.
Dan alhamdulillah milik sendiri deh. Dan alhamdulillah milik sendiri. Nah, jadi dari 2013 kita bangun, 2014 sudah operasi. Gitu sih. Terus ini kan menariknya itu kan melahirkan kata-kata yang ya semacam dagadu gitu lah. Dan itu inspirasinya dari mana kan? Ya kalau kita berpikir sekarang satu lusin 12 lembar kaos itu sudah pasti kelimpungan, itu mau cari apa yang harus kita sip. Jadi materi yang ini materi yang saya jual gitu. Kan sebenarnya yang saya jual itu bukan hanya sekedar kaos. Kaos itu berapa sih? Yang menurut saya yang jadi mahal itu adalah karena tulisannya. Tulisan itu bersumber dari banyak. Ada juga dari bercandanya teman-teman, kan? Bercandanya orang Palu kan beda itu. Ada juga kata-kata khasnya orang Palu yang kemudian kita desain supaya menjadi lebih simpel dan lebih menarik. Jadi kalau dibilang ide dari mana, mungkin dari saya pribadi juga ada. Tapi yang jelas itu saya filter dari nongkrong dengan teman-teman saat bercanda apa semua, dan dari kata-kata yang sudah familiar di Kota Palu. Itu semua yang saya bungkus menjadi sebuah desain, dimasukkan dalam kaos dan dijual gitu. Kata-kata itu maksudnya ya semacam istilah-istilah dalam pergaulan masyarakat Kota Palu. Iya. Kan banyak gitu tuh. Ada salah satunya. Makan tende. Tende, nah itu teman-teman mungkin kalau bukan orang dari Palu nggak tahu tende itu apa itu. Tende itu kan pujian kan, pujian yang dilebih-lebihkan. Iya betul. Benar dan tidaknya nomor berikut. Nah itu tende. Nah, hanya buat senang. Menyenangkan orang yang kita. Makan tende itu mesti makan puji. Nah, terus saya tambahkan di bawahnya makan tende tidak bikin gemuk. Nah itu artinya adalah bahwa tende itu kalau disebut makan tende itu bukan sebuah makanan tapi sebuah ucapan yang ucapan untuk memuji, dilebih-lebihkan kayak gitu, dan itu tidak bikin gemuk. Jadi itu hanya gimmicknya saya gitu. Tapi kan selain kata-kata ada juga yang berupa gambar kan. Ada matahari di Kota Palu, silau juga. Itu kan Palu kan dikenal kan. Iya. Orang Palu panasnya enggak karu-karuan. Jadi itu juga jadi tentang kondisi alam juga kemudian kita simpulkan menjadi sebuah kalimat. Kayak begitu sih. Tidak ada hal berat yang kita jual dalam desain kaos itu. Dan yang paling terpenting adalah orang saat dia datang ke Palu, dia mau cari kaos itu sebenarnya dia tidak peduli apapun kata-katanya. Yang penting ada Palunya. Nah itu, makanya sekarang pada akhirnya semua desain itu apapun putaran-putaran katanya di situ harus ada Palunya, karena nilai jualnya itu adalah Palu itu sendiri. Meskipun itu sudah familiar, misalnya kayak I love Jakarta, I love Singapura, you juga bikin I love Palu. Kalau dengan saya bukan I love Palu, Palu love me. Kalau I love itu kan saya mencintai Palu. Nah kalau ini tidak, ini Palu yang mencintai kita. Kan sebenarnya itu Palu lah yang mencintai kita. Kita itu kalau dibilang mencintai Palu iya, tapi kan secara teori juga tidak juga kita itu hanya memanfaatkan Palu. Yang sebenarnya Palu lah yang mencintai kita. Nah, makanya harus kita balas juga mencintai Palu dengan baik. Gitu. Terus seberapa sukses Anda di Pataba itu sebenarnya? Secara kalau dari hitungan finansial, saya itu orang-orang biasa saja, tidak terlalu bagaimana. Tapi kalau hitungan sukses itu ada di hati, saya mungkin sangat sukses sekali. Karena Pataba itu cukup membahagiakan saya. Dengan Pataba, pada akhirnya saya banyak teman, banyaklah teman di mana-mana. Itu kesuksesan yang saya tidak bisa ukur. Dan kalau mau disebutkan, karena Pataba saya sangat sukses sekali. Kalau ukurannya adalah kebahagiaan. Tapi kalau ukurnya finansial, maka bicaranya bisnis. Dan kalau bisnis itu pasti ada naik turun. Tapi safety dong kalau sudah dengan
2012 sampai dengan 2000 sekarang Kalau 10 tahun lah kalau salah. kalau safety alhamdulillah lah. Artinya cukup lah. Artinya bukan juga. Ya, alhamdulillah. Artinya sama lah dengan teman-teman usaha lain juga seperti itu. Iya. Pada saat Covid semua anjlok, ya kita anjlok juga. Pada saat tiba-tiba penghasilan menurun, ya sama saja. Nah itulah. Jadi kalau ukurannya finansial, maka hubungannya ke bisnis. Ya naik turunnya adalah toh. Tapi kalau yang pertanyaannya adalah sukses secara hati, maka saya menganggap diri saya itu sangat sukses karena Pataba itu sangat membahagiakan buat saya. Ya itu secara personal. Saya akan menyampaikan ke publik bahwa apa yang Anda lakukan itu memang boleh dikata saat ini sudah menuai kesuksesan. Karena bagaimanapun saya harus menggambarkan ke publik itu bahwa Anda patut kita contoh untuk sebagai salah satu orang muda di Kota Palu yang memang berhasil lah membangun usaha, meskipun yang Anda bilang tadi fluktuatif kan, yang namanya usaha sudah pasti begitu. Tapi kan paling tidak kategori sukses itu kan dengan kenyataan sekarang kan masih terus jalan lah kan. Paling tidak bisa jadi contoh boleh lah. Tapi jangan contoh jadi baju juga kan. Jadi ada untuk cari yang lain lagi. Tapi satu lagi saya tambahkan, bicara sukses. Saya anggap ada sebuah kesuksesan yang luar biasa di Pataba itu adalah saya bisa bertemu dengan para pelanggan-pelanggan yang sangat keren, sehingga saya pada akhirnya Pataba punya ambulans gratis. Ya kan? Mungkin buat orang, oh ya ambulansnya Pataba, iya benar, karena di situ ada branding Pataba. Tapi yang perlu ditahu oleh para penonton terutama ini, buat teman-teman yang belum tahu, Pataba itu adalah ambulans Pataba gratis itu adalah sebenarnya persembahan dari pelanggan-pelanggan semua. Kenapa bisa? Tapi tanpa mereka sadari, karena dengan adanya Pataba itu adalah sebenarnya dari awalnya dulu saya sisihkan sekian persen. Memang niatnya saya bersama keluarga itu dengan menyisihkan sekian persen itu supaya kita bisa punya ambulans luar biasa. Jadi kalau ini adalah sebuah kebaikan, kalau ini bisa dibilang sebuah amal kebaikan ya, maka insya Allah ini adalah sebuah kebaikan bersama, yang bukan hanya saya pribadi. Karena tanpa ada pelanggan yang membeli produk saya, maka niat saya untuk menyisihkan sekian persen itu tidak akan terjadi dong. Nah, dengan adanya pelanggan nih, pada akhirnya kan saya bisa menyisihkan sekian persen dan akhirnya bisa melahirkan mimpi untuk punya ambulans itu, gitu. Dan itu gratis. Terus bicara mimpi, memang sudah lama diimpikan mau adakan ambulans tadi itu. Ambulans gratis itu mimpi dari lahirnya Pataba. Jadi setelah setahun gitu ya, kita berpikir iya ya, karena kan permasalahan orang meninggal tuh agak sedikit bermasalah loh. Kalau orang sakit itu masih agak ringan. Kenapa? Karena pada saat dia sakit, pasti dia dari kampungnya masih ada uangnya. Ini pengalaman secara umum ya. Mungkin tidak semua begitu. Tapi kalau saya rata-ratakan lihat pengalamannya, lihat orang keluarganya meninggal, semua itu. Jadi yang bermasalah itu adalah pada saat sudah meninggal, sudah berapa hari di rumah sakit, sudah meninggal, dan itu menjadi masalah karena pasti dia sudah habis uang, harus menyewa ambulans juga kan, harus beban juga. Seperti itu. Jadi ya itu mudah-mudahan dengan ambulan itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Ini menjadi yang saya bisa petik, ini menjadi inspirasi kita semua bahwa ketika usaha itu dibangun dengan keikhlasan dan ada mimpi atau tujuan mulia di situ, mungkin itu bisa mendorong keberhasilan juga ya. Iya, dan yang terpenting adalah ini kan bicara pengalaman ceritanya. Artinya kan setiap orang beda-beda. Ini kalau dari pengalaman saya, membangun usaha itu yang keren itu, yang asik itu adalah berangkat dari hobi memang. Iya. Pataba saja kalau seandainya saya berangkatnya itu dari benar-benar bisnis, mungkin pasti sudah ambrol dengan kondisi
kondisi COVID atau semua itu pasti akan ambruk kalau berangkatnya dari bisnis. Tapi tidak juga bro, maksud saya begini, ada dua kemungkinan. Bisa berhasil besar karena dengan kemampuan manajemen, manajerial, betul. Atau bisa ambruk gitu. Tapi kalau dengan hobi itu mungkin lebih dia berbeda beda ceritanya kan. Karena pada saat dia harus down, ambruk gitu. Tapi karena ini adalah sesuatu yang kita cintai, maka saya itu loh setiap pagi itu kalau dalam kondisi lagi tidak sehat pikiran, ngopi saya dengan merokok di galeri itu sudah nyaman sekali saya rasa. Jadi sampai ke wilayah itu, gitu mas saya. Luar biasa. Saya berharap ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana ya memang tidak semua orang yang sama, tidak perlu juga harus dibangun dari hobi. Tapi kalau kita punya kemampuan manajerial dalam membangun usaha, boleh dicoba. Yang penting kan tadi itu keseriusan kan gitu. Terus lebih lanjut lagi, beliau ini saking sudah suksesnya. Saya minum ya. Silakan. Saking suksesnya. Bagaimana silakan minum ya. Terus ya. Beliau sudah melebarkan sayap. Jadi Pak Taba ini sudah kemana-mana ini. Sudah lari ke jalur musik. Bahkan sekarang beliau adalah seorang YouTuber yang sukses lah di Kota Palu. Itu bagaimana itu bro? Bisa jadi. Artinya ya itu tadi mungkin hokinya Pak Taba itu kemana-mana ya, bisa berhasil ya dengan sejumlah subscriber yang gitu. Iya, jadi ini kan sebenarnya itu rumput itu selalu indah di halaman tetangga, jadi kayak gitu. Jadi memang saya itu secara pribadi hobiku kan desain. Nah, desain sudah saya terapkan di kaos dengan di dunia percetakan lah ya. Percetakan itu hobi desain itu sudah saya jual di situ kalau bisa bicara dijual. Nah terus sekarang saya juga hobi musik kan, bikin lagu. Jadi kita bersyukur ada YouTube. Coba bayangkan, saat saya suka menyanyi, saya suka bikin lagu, saya tidak punya panggung bro, yang orang harus undang. Terus saya mau tampilkan di mana ini? Kesukaan saya menyanyi, kesukaan saya bikin lagu. Nah karena ada YouTube, ya sudah kita tampilkan di YouTube saja. Alhamdulillah ada yang menonton. Ya sampai sekarang. Jadi itu semuanya kalau saya pribadi kembali ke saya hanya ingin apa yang saya sukai itu orang lihat saya gitu sih. Makan tindi juga ini. Terus ini kan dalam bicara soal lagu, saya lihat sebagian besar itu karya ditulis Anda itu ya. Itu inspirasinya dari mana? Artinya sudahlah, nggak usah lah Bapak ambil semua. Kalau cetakan mahir dalam desain, cetakan, terus suara, bisa kasihlah orang yang bisa yang paling tidak. Ini saya lihat Anda main musiknya, terus cipta lagunya juga begitu. Itu gimana itu? Tidaklah. Ya benar-benar ini karena hobi saja. Sama lah Bapak juga sudah menguasai media, lantas membuat podcast lagi kan. Jadi kalau ditanya apa? Ya karena suka. Jadi karena suka saja. Saya juga suka kasihan saya punya lagu itu ada yang dengar. Terus kalau tidak saya taruh di YouTube, siapa mau dengar? Tidak mungkin anak di rumah suruh dengar, bosan juga udah kasih uang di YouTube. Nah, alhamdulillah juga di beberapa lagu, ternyata penonton YouTube menyukai. Alhamdulillah bisa memegang silver play button yang hanya kita nonton. Kan alhamdulillah ini kan. Keren. Maksudnya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ke situ juga. Oh pastilah, apalagi ke Kabar Palu ini kan saya melihat auranya itu aura besarnya luar biasa. Asik, amin. Nah, lagu-lagu yang biasa saya lihat itu ya saya akui di sini meskipun tidak tiap saat saya pantengin Bapak punya YouTube, tapi saya tahu lah. Dia ceritanya bersifat sosial, kritikan sosial, dan juga ada balada. Kalau urusan balada ya mungkin karena punya hobi kecintaan terhadap alam itu aja. Tapi Bapak juga kayaknya kayak
mau jadi anu juga ini kan kritikus, ada sedikit persoalan sudah main singgung di. Tidak, bukan, saya sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari media-media. Iya, saya tersinggung ini Pak. Iya, saya perpanjangan tangan dari teman-teman media yang suka menulis di berita. Teman-teman media kan menulis berita tentang apa, kritik. Teman-teman kan juga menulis kritik sosial sebenarnya. Kritik sosial yang disampaikan dalam bentuk berita. Dan saya tuh juga melihat, oh, ini kasus yang agak sedikit menarik, ramai dibicarakan. Saya ambil bagian lah, memfilter beritanya teman-teman. Jadi saya dan teman-teman itu sama saja, cuma beda di genre saja. Teman-teman menyampaikan dalam bentuk berita, saya menyampaikan dalam bentuk lagu, sama saja. Ya kan? Jadi kita punya penikmat masing-masing. Jadi yang suka melihat permasalahan dari berita, buka di web. Yang ingin mendengarkan permasalahan dari lagu, buka YouTube saya dong. Iya. Tapi tidak punya rasa gimana, karena kalau di media itu kan perlindungannya jelas. Ada undang-undang pers misalnya. Kalau itu kan, apalagi kalau misalnya Bapak sudah kritik orang yang top lah gitu, presiden. Nah, misalnya gitu Bapak, kan. Bapak simpan-simpan ya. Enggak, Gitu. artinya gini. Insya Allah kita juga masih berada di ranah yang mengkritik, tapi dengan insya Allah yang data yang benar, bukan mengkritik alasan tidak suka yang membabi buta, enggak lah. Kita juga ya bahasa sekolahnya agak ya belajar cerdas. Kan intinya adalah kita tidak boleh mengambil data dari media yang terkesan hoax. Kan itu prinsipku. Jadi kita harus mengambil dari media-media yang sudah diakui kebenarannya, dan dari situ akhirnya kita berarti materi yang akan diangkat ini insya Allah aman dari sumber-sumber yang kita bisa lihat yang terpercaya. Dan untuk menjadikan itu sebuah lagu juga tidak langsung terbang, kan harus ada juga diskusi dengan teman-teman gimana aman apa tidak. Jadi kalau sudah menurut teman-teman yang lain aman, ya sudah. Berarti butuh filter juga ya, tidak serta-merta. Karena kalau cuma dari satu kepala, takutnya ini berangkat dari kejengkelan semata yang membabi buta, takutnya gitu. Yang subjektif ya. Iya. Terus ini kan Bapak sudah sukses, terus sudah merambah kemana-mana. Saya kembali lagi ke Pataba Kaos tadi itu. Itu ke depan mau diarahkan kemana? Dan jangan sampai juga begitu sudah eksis sebagai YouTuber, musisi di YouTube, ini sudah pelan-pelan hilang kaosnya. Ya, insya Allah tidak. Karena kaos itu adalah nyawanya sebenarnya. Nyawa Pataba itu di kaos. Betul, ruhnya itu Ya, karena dari logo yang saya daftarkan juga itu adalah logo Pataba yang di bawahnya ada kaos kata Kota Kelor. Jadi itu adalah logo sah yang saya daftarkan. Jadi sebagai hak cipta saya gitu kan. Di Kemenkumham. Ya. Nah, maka ya kaos itu nyawanya dari Pataba itu kalau menurut saya kaos itu. Dan kalau kedepannya ini bicara mimpi, saya berharap di semua kabupaten nanti itu ada satu Pataba di sana, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi destinasi wisata. Itu saya punya keinginan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ya, berarti di satu daerah yang menjadi tempat destinasi adalah di situ galeri juga kan. Paling tidak hanya tempat tongkrongannya, ya bisa jadi kan paling tidak kalau dia membangun di situ ada tenaga kerja yang dia rekrut. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Terus tolong dong disampaikan bahwa apa pentingnya tadi yang disampaikan itu, mendaftarkan logo itu ke ini biar jadi juga kan. Betul. Jadi buat teman-teman mungkin yang menonton konten ini, yang punya usaha, yang sudah berusaha membranding usahanya, maka teman-teman harus segera
mendaftarkan. apa ya, menyelamatkan sebenarnya ini. Menyelamatkan kita punya hak cipta. Kita daftarkan ke Kemenkumham dan itu biaya nggak mahal kok. Bahkan ada program pemerintah yang menggratiskan itu. Itu kalau menurut saya wajib itu. Prosesnya tidak lama juga ya? Tidak lama prosesnya. Yang penting yang lama adalah menunggu untuk diverifikasi apakah benar produk yang kita daftarkan itu betul-betul miliknya kita. Karena nanti akan dilihat apakah ada orang yang komplain atau apa semua kayak gitu. Nah, kalau untuk Pataba sendiri yang saya daftarkan adalah tulisan Pataba yang ada logonya. Iya. Kata-kata Pataba itu tidak bisa didaftarkan. Jadi kalau Bapak bikin itu tulisan Pataba, itu sah. Bapak daftarkan lagi bisa. Yang tidak bisa adalah Bapak daftarkan kata-kata Pataba, ada warnanya yang mendekati, warna-warni di sini tuh. Ya, gitu. warnanya mendekati itu, terus ada tulisan kaos pun itu sudah tidak bisa, itu sudah nggak menjiplak. Tapi kalau kalimat Patabanya itu bebas, karena kalimat Pataba itu bukan milik siapapun. Itu tidak bisa didaftarkan karena itu miliknya umat. Keuntungannya berarti kita punya Terlindungi. Tidak bisa ada yang ciplak lagi. Nggak bisa. Jadi itu terlindungi. Artinya kalau seandainya zaman sudah berpindah, mungkin ada generasi berikut yang akan meneruskan, maka kepemilikannya itu adalah milik kita. Oke, Bang Jack, tolong dong dikasih support ke teman-teman yang mungkin yang lagi sekarang lagi berjuang untuk mengarah ke suksesan dengan yang baru mungkin memulai. Tolong dikasih trik-trik apa yang bisa atau paling tidak memotivasi lah gimana. Suka orang hebat begitu ya. Ya paling tidak kan Bapak duluan sukses lah dikit gitu. Jadi ini kembali ke pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi ini bisa dipakai, bisa juga tidak. Karena ini benar-benar pengalaman pribadi yang saya tidak saya hanya bisa buktikan ini benar untuk saya sendiri. Yang pertama adalah saya selalu percaya dengan mimpi, cita-cita lah. Jadi jangan takut bermimpi gitu. Karena Allah itu punya cara untuk mengabulkannya. Jadi itu yang pertama, itu semangat buat kita. Yang kedua, usaha apapun yang kita akan lakukan itu harus dengan cinta, Pak. Harus dengan kita betul-betul menyayangi. Tidak boleh hanya semata-mata mengerjakan itu terus kita hanya ambil manfaatnya atau hanya sekedar ambisi. Ya. Jadi harus dengan cinta. Jadi apapun sih, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan cinta pasti akan ada rasa yang berbeda. Paling terpenting adalah kebahagiaan. Pasti akan bahagia kita melakukan itu. Dan pasti hasilnya kalau kita ukur secara finansial itu akan membahagiakan, sekecil dan sebesar apapun. Serasa nikmat, betul ya? Nikmat. Betul. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang Jack. Mungkin sebenarnya sih saya masih banyak yang harus digali, tapi saya memang sengaja untuk menghadirkan lagi Bapak di sini dengan konten yang berbeda. Yang pasti yang jadi pelajaran kita malam ini adalah mulailah dengan mimpi. Iya. Dengan mimpi itu wujudkanlah mimpi itu, karena Tuhan juga pasti tidak buta. Iya. Dan dikerjakan dengan cinta gitu. Betul. Ya. Oke. Terima kasih Bang Jack. Terima kasih Om Awal. Oke, semoga Pataba sukses. Semoga kabar Palu juga Amin. semakin besar. Amin. Saya atas nama Kabar Palu menyampaikan terima kasih dan memohon dukungan teman-teman di Pataba juga agar kami juga bisa ikut eksis samalah dengan Pataba. Oke, kita akan kembali lagi di Kabar Palu yang mengabarkan dan pantas untuk dikabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.